Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Khawatir ruang kelas ambruk, orang tua murid SD Negeri Sinagar Tasikmalaya membuatkan ruang kelas darurat dari kayu dan bambu. Para petambak di Belanakan Subang kelimpungan karena kesulitan mendapatkan BBM solar subsidi bagi pompa air yang dibutuhkan saat panen ikan. Anak buah kapal asal Cirebon hilang di perairan laut Irlandia saat mencari ikan. Sebuah mobil pick-up terbakar saat melaju di Jalan Pembangunan Garut. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, 2 orang penumpang mengalami luka bakar ringan saat berupaya menyelamatkan diri. Petugas damkar menggunakan 2 unit mobil pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar sebuah mobil pick-up di tepi Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut. Kebakaran terjadi saat mobil sedang melaju di jalan. Pengemudi yang menyadari mobilnya terbakar segera menghentikan laju mobilnya tepat di depan rumah warga. Sopir dan 1 orang penumpang keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Warga pun segera menghubungi petugas damkar karena khawatir kobaran api akan merembet ke rumah warga. Setelah berupaya memadamkan api dengan penyemprotan air, petugas damkar berhasil menjinakkan kobaran api dalam waktu setengah jam sehingga api tidak sampai merembet ke rumah warga. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat hubungan pendek pada sistem kelistrikan mobil. Itu informasi dari konsleting beban listrik beban baterai ya, karena kabel yang tidak standar pabrik. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa yang luka-luka 2 orang. Ada orang? 2 orang atas nama Indra dan David ya. Laki-laki usianya sekitar 30 tahunan. Alhamdulillah karena kita bisa bergerak cepat, alhamdulillah perlambatan api bisa kita tangani dan alhamdulillah kita bisa selamatkan rumah itu tersebut. Akibat kejadian ini, sopir dan 1 orang penumpang yang duduk di kursi depan mengalami luka bakar berat saat berupaya keluar menyelamatkan diri. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Khawatir bangunan sekolah ambruk saat musim hujan, orang tua murid membangun ruang kelas darurat dengan bilah bambu di SD Negeri Sinagar Tasikmalaya. Bangunan dari kayu dan bilah-bilah bambu serta beralaskan tanah berdiri di halaman Sekolah Dasar Negeri Sinagar, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Sungguh menyedihkan. Bagaimana tidak? Bangunan ini sepintas mirip kandang ayam, padahal konstruksi ini adalah ruang kelas darurat. Warga dan wali murid SDN Sinagar Kecamatan Cikatomas bergotong royong untuk membangun kelas darurat. Bermodalkan bambu dari kebun warga dan sebagian dari pemerintah desa Sindang Asih. Hal ini dilakukan karena kondisi sekolah yang rentan roboh di musim hujan saat ini. Dari total 6 ruang kelas yang ada, 2 diantaranya sudah ambruk dan pada 4 ruang kelas lain, rangka atapnya ditopang dengan tiang karena rawan ambruk. Sekolahan ambruk seperti itu kan orang tua khawatir gitu ya. Keamanan anak lagi belajar, ketika ambruk bangunannya di mana gitu. Oh, iya. Jadi ini swadaya warga. Masyarakat turunan. Iya. Oh gitu ya. Orang tua wali murid Pak. Oh, gitu. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sudah mengajukan permohonan perbaikan 280 sekolah dengan kondisi yang rusak berat kepada pemerintah pusat. Namun, yang baru terrealisasi hanya sekitar 20 sekolah saja. Mengajukan kurang lebih hampir sekitar 280 sekolah. Itu pun di dalamnya dengan kondisi ada yang ruang kelas baru, ada yang perbaikan, bahkan mungkin ada yang pembangunan untuk item-item lainnya. Ada berapa sekolah yang bisa dipastikan mendapatkan? Kurang lebih mungkin mencapai puluhan lah, 30-an
mudah-mudahan sampai 20 lebih lah, mudah-mudahan bantuan sekolah. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki sekolah mereka agar murid dan guru bisa kembali beraktivitas belajar mengajar dengan aman dan nyaman tanpa dihantui kekhawatiran akan bangunan yang ambruk. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Akses jembatan penghubung dua desa terputus, warga nekat berenang melawan derasnya arus Sungai Cikayengan di Kabupaten Garut. Seorang warga nekat berenang melawan derasnya arus Sungai Cikayengan di Kabupaten Garut meski debit air sungai cukup tinggi akibat hujan deras. Tindakan nekat itu terpaksa dilakukan oleh warga karena sudah tidak ada lagi akses jembatan penghubung antar dua desa. Jembatan vital penghubung Desa Cempakasari, Tasikmalaya dengan Desa Simpang, Kabupaten Garut putus dan hanyut setelah dihantam banjir. Padahal jembatan merah putih di atas Sungai Cikayengan ini adalah akses satu-satunya bagi warga dua desa untuk beraktivitas. Mana ini memaksakan itu. Ya, saking perlunya itu saya saking nyebrang itu. Jadi tiap hari Bapak nyebrang ya? Ya nyebrang bagaimana, nggak ada jalan lain. Sebagian warga yang tidak memiliki kendaraan memilih berenang menyeberangi sungai karena jalan alternatif yang menghubungkan kedua wilayah perbatasan itu berjarak sekitar 5 km. Warga berharap pemerintah memperbaiki jembatan merah putih agar aktivitas sosial ekonomi bisa kembali berjalan normal. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Harga kedelai impor yang tidak kunjung turun telah membawa dampak pada pengusaha kecil yang memproduksi tahu tempe. Bukannya turun harga kedelai, justru semakin mahal dan mengancam kelangsungan usaha pembuatan tahu tempe. Keluhan itu disampaikan perajin tahu yang ada di Ciamis. Dengan harga kedelai impor yang sudah lebih dari Rp13.000 per kilogram dan tak kunjung turun, para perajin tahu tempe skala kecil di bawah 100 kg kini menjerit karena biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan. Daya beli masyarakat yang makin lemah setelah kenaikan harga BBM diberlakukan pemerintah awal September lalu juga membuat perajin tahu memilih tidak menaikkan harga jual, tapi mengecilkan ukuran tahu agar tidak merugi. Ini harga kedelai apa masih mahal atau udah turun nggak? Masih mahal Pak, malah sekarang bukan turun, tambah mahal. Sekarang yang susahnya itu Pak, menjualnya Pak. Sekarang mungkin dari biasanya yang harganya bagus ya untungnya juga lebih bagus. Sekarang harga mahal ya untungnya sedikit. Sedikit ya Pak ya? Iya. Nah, untuk mengurangi kerugian gitu gimana Kang caranya Kang? Ya caranya dengan menurunkan potongan tahu. Bukan menaikkan, malah kalau menaikkan harga tahu juga susah juga untuk pelanggan. Tapi gimana langganan? Kalau langganan ingin ukuran yang tetap sama kayak dulu, ya mungkin saya naikkan harganya gitu. Para perajin tahu berharap pemerintah bisa mengembalikan harga kedelai impor menjadi di bawah Rp12.000 per kilogram agar tahu tempe bisa dijual dengan harga terjangkau dan dengan ukuran yang tidak terlalu kecil. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Petambak ikan di Pantura Subang mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar subsidi untuk keperluan tambak. Akibatnya petambak terpaksa menggunakan solar non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal dan membuat biaya operasional kian bertambah. Keluhan ini disampaikan para petambak ikan di Desa Langensari, Kecamatan Belanakan, Subang. Selama ini mereka bergantung kepada solar subsidi yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel pompa air untuk menyedot air saat panen ikan. Salah seorang petambak mengaku memerlukan hingga 20 liter solar untuk mengisi mesin pompa yang digunakan menyedot air dari 2 hektar lahan tambak. Birokrasi yang berbelit membuat para petambak terpaksa membeli solar non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Jika solar subsidi bisa didapat seharga Rp8.600 per liter, solar non-subsidi harus dibeli dengan harga nyaris 2 kali lipatnya, yaitu Rp17.000 per liter. Sangat mengeluh lah, beli BBM-nya susah. Susah lagi itu apa? Harganya tuh
nggak stabil sama harga penghasilan ikan. Maksudnya ngeluh. Kalau sekali nyedot di dalam 2 hektar berapa liter? Kalau sekali nyedot dalam 2 hektar 20 liter. 20 liter ya. Apalagi ada pendangkalan ini. Saluran-saluran tuh. Jadi ya petani tambak mah sangat mengeluh. Para petambak ikan berharap pihak terkait seperti pemerintah Kabupaten Subang dan PT Pertamina bisa mempermudah birokrasi pembelian solar subsidi bagi mereka. Sebab jika terus mengalami kesulitan seperti ini, petambak ikan dipastikan akan merugi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.